Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah Zulkarnain. Saya adalah salah satu dosen tetap Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Informatika. Mata kuliah tersebut adalah struktur data dan algoritma. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Informatika dengan bobot 3 SKS. Biasanya, mata kuliah ini dilaksanakan di salah satu lab komputer di Universitas Sulawesi Barat. Struktur data dan algoritma dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester genap, dengan syarat telah melulusi mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah struktur data dan algoritma antara lain algoritma dan flowchart, array, vector, map, array list, linked list, stack, queue, tree, graph, algoritma sorting, dan algoritma sourcing. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai jenis-jenis struktur data dan algoritma. Mahasiswa dapat mensimulasikan struktur data dan algoritma dalam pemrograman, serta menerapkan struktur data dan algoritma yang tepat untuk kasus atau masalah yang diberikan. Berikut ini adalah salah satu rekaman video pembelajaran yang dilaksanakan di lab komputer dengan menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Oke, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah belajar tentang struktur data yang namanya dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ya cara bacanya adalah Q atau antrian yang lebih simpel. Yang jelas itu bukan kue ataupun kue lapis. Oke, namun sebelum itu silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Saya sudah titip ke ini ya, ke Katie-nya untuk mempelajari tentang Q. Ada yang bisa menangkap apa itu Q? Kata-kata ya. Q adalah struktur data di mana data yang pertama kali dimasukkan adalah data yang pertama kali bisa dihapus atau dikirim. Oke, berarti kalau perbedaannya dengan stack, kalau stack itu yang terakhir masuk maka dia yang terakhir keluar, dia pertama keluar ya. Kalau di sini dia out. Ada yang bisa menjelaskan fungsi-fungsi dasar yang ada di Q? Saya Pak. Ya, silakan. Fungsi dasar itu kayak offers digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam queue. Oke. Bisa menggunakan remove untuk menghapus elemen yang dalam queue. Ya. Bisa juga Ya, namanya sebenarnya itu EQ dan DQ. ya Itu namanya. queue Ya. Pak. Jadi sebenarnya istilah yang digunakan itu adalah untuk memasukkan elemen ke dalam antrian. Sebenarnya namanya EQ. Kalau ini mengeluarkan atau memanggil elemen dari antrian, mengeluarkan dari antrian itu namanya DQ istilahnya ya. Tapi di Java itu sudah ada kelasnya yang dibuat sendiri. Ada di Java detail ya. Nah, di situ sudah ada fungsi-fungsi yang dibuat sendiri oleh Java. Namanya adalah over atau add ya. Bisa juga menggunakan remove atau call. Nah, itu akan kita bahas satu-satu ya. Langsung saja. Jadi sebagai pengantar sebenarnya di sini struktur data linear. Jadi sama stack. Jadi ini juga adalah struktur data linear ya. Dengan prinsip first in first out ya. Artinya elemen yang pertama kali masuk ke dalam antrian ya akan menjadi nah, kalau kita lihat dari sini proses memasukkan itu namanya EQ itu istilahnya. Kemudian untuk mengeluarkan dari antrian maka EQ. Ada namanya batch, namanya front ya, ada belakang ada depan ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang stack itu dia atas bawah ya. Kalau ini depan belakang ya. Oke, yang harus diingat karena kemarin saya ngajar di kelas sebelumnya itu kayaknya mereka susah terlepas dari stack. Ketika kita menggunakan fungsi pick, fungsinya apa? Untuk mengetahui nilai yang paling atas. Padahal ini kan bukan atas ya, tapi depan dan belakang. Sini ya bedanya. Jadi beda yang pertama adalah percentage-nya, kemudian beda yang selanjutnya yang seperti ini. Ya, kalau kita visualisasikan antrian itu biasanya berbaring, ada depan, ada belakang. Sedangkan kalau stack dia
Ada di bawah, atas. Ya. Oke. Sampai sini aman ya? Oke. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, antrian pasti tidak asing lah. Kita kan selama ini selalu mengantri ya. Ya, Pak. Walaupun banyak juga yang selalu melanggar antrian ya. Datang belakang mau cepat. Oke, antrian yang pertama, antrian pengisian BBM pada SPBU. Tidak mungkin kan kalian datang di belakang, habis itu saya anaknya siapa gitu kan? Tidak bisa. Kalau seperti itu artinya kalian tidak ngantri. Oke? Jadi kemarin saya juga ditanya, bagaimana kalau misalnya saya tidak ingin seperti itu prinsipnya? Ya udah berarti bukan antrian namanya. Oke? Kalau antrian, prinsipnya kayak gitu tadi, first in, first out. Keluar dari prinsip itu, maka dia bukan antrian. Bagaimana kalau kasus saya tidak seperti itu? Ya udah jangan pakai antrian. Oke? Oke. Kemudian contoh selanjutnya, antrian di bank. Nah, antrian di bank kan kita datang ke bank, biasanya kan langsung ada nomornya kan? Iya, Pak. Dan dia dipanggil berdasarkan nomor. Nah, proses pengambilan antrian itu namanya NQ. Ya, NQ. Nah, pada saat kalian dipanggil, itu namanya proses NQ. Nah, kalau misalnya kalian sudah diambil. Kalau kalian sudah dipanggil, otomatis nomor kalian itu sudah tidak ada di dalam antrian. Oke, selanjutnya, nah kalian mahasiswa diminta untuk memberikan contoh. Ada yang bisa memberikan contoh antrian selanjutnya yang diingin dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau misalkan di mau masuk di pesawat itu masuk tiket pesawat. Kalau mau masuk ke pesawat kan biasanya tuh antri yang pertama sesuai urutan nomor tiketnya. Itu ada antrian tapi tidak sesuai dengan nomor tiketnya. Oh, iya. Ya itu benar antrian tapi tidak sesuai dengan nomor tiketnya. Tapi siapa yang mulai ke depan itu, maka dia yang dilayani dulu. Ya. Tapi itu tetap antri, betul. Itu antrian. Pada saat kita masuk ke gate, sebelum masuk pesawat kan ada gate kan diperiksa tiketnya satu-satu. Itu ngantri, tapi tidak berdasarkan. Karena repot juga kalau misalnya orang yang paling di belakang duduk harus ditunggu dulu kan. Itu. Ya. Jadi sistem antriannya tetap siapa yang duluan datang ke depan situ, maka dia duluan di dilayani. Tapi itu antrian betul. Ada lagi yang lain? Jawab Arif, tetap catat ya? Antrian, Pak. Oh iya. Antrian di apoteker, Pak. Itu Apoteker. kayak Apoteker itu orangnya. Apotek. Ya. Kan itu mau ambil antrian tiket, Pak, baru memanggil secara nomor, Pak. Oke, yang lain mungkin bisa ada? Ya. Makanan cepat saji, Pak. Makanan cepat saji. Contohnya? Oh iya. Ya, itu tidak mungkin kita bantu. Ya. Tidak mungkin. Ya. Walaupun perjalanan kayak gini kan bisa ini, tapi tidak mungkin kita duluan kayak gini. Kalaupun kita duluan, pasti makanan kita belum selesai. Ya, itu sudah pasti antrian. Walaupun tidak ada nomor antriannya, itu sudah pasti ngantri. Ya, kalau antrian. Kemudian selanjutnya, contohnya dalam pemrograman. Antrian pada sistem pemesanan. Kalian pernah makan pesan di GoFood? Oh, nah, ya. Masih ada juga di sini ya. Oke. Nah. Oke, Pak. Intinya kalau kita pesan lewat sana, pasti kita mendapat nomor antrian. Ya. Dan pasti akan mengamuk si drivernya ini kalau pesanannya duluan masuk, kemudian ada orang yang baru datang dan dia dilayani. Ya. Jadi di situ itu pasti akan kelihatan, di programnya akan kelihatan siapa yang masuk duluan, siapa yang selanjutnya, maka itu kan menjadi proses untuk dilayani. Oke, kalau dari kalian mungkin contohnya apa, Pak? Ya, silakan. Aplikasi musik. Ada musik biasa. aplikasi musik ya, ada ya, playlistnya ya. Ya, itu ada antrian. Kalau kita menggunakan mode antrian ya, karena bisa juga di shuffle ya. Bisa diacak. Jadi ya, kira-kira contohnya seperti itu, dan mungkin nanti pada pelajaran selanjutnya sharing dengan pengalaman kalian juga mungkin akan ternyata ini ternyata saya pakai antrian. Nah ini operasi dasar tadi ya yang kita bahas. Operasi dasarnya ada namanya NQ ya. NQ dan sini kita bisa menggunakan dua fungsi. Bisa di-follow, nanti saya share linknya, tenang. Ada bisa menggunakan add maupun over ya. Jadi ini khusus untuk Java. Kalau misalnya kalian bikin queue sendiri, kalian bikin kelasnya sendiri, kalian boleh mengubah ini.
misalnya menambahkan data atau misalnya menambahkan antrian itu boleh ya. Ini hanya di Java. Kemudian ada namanya DQ. Ini bukan istilah terdepan ya. Jadi di sini menghapus elemen yang paling depan yang pertama dari antrian ya. Pin kalau pin itu di sini untuk melihat yang terdepan. Siapa yang paling duluan datang? Itu pin. Kalau kita menggunakan pin di stack, maka siapa sekarang yang paling atas? Paling atas. Ya. Kemudian size sama saja. Size ya. Untuk melihat berapa sih antrian. Nah, kemudian ada namanya MC untuk mengecek apakah masih ada orang ngantri atau tidak nih. Jangan sampai kita tutup layanan ternyata masih ada orang. Kan bisa kacau dia, oh ngapain saya ngantri dari tadi ternyata tidak dilayani. Kalian bayangkan tuh kan, kalian ngantri di bank, ngantrinya mulai dari jam, anggaplah jam 2. Tiba-tiba jam 4, udah akan pulang semua dan tinggal kalian. Apa ini? Pernah nggak kalian mengalami? Kalau saya pernah. Ngantri di SPBU, langsung dengan kalian. Belum. Iya kan? Sudah lama kan? Ya kalau di kota-kota besar mungkin tidak ya, tidak mengalami itu. Tapi kalau kita kayaknya ya. Makanya saya sekarang sudah tidak pernah lagi kalau terjadi. Ya saya apa ya? Pokoknya kalau kecuali sedikit ya, misalnya sedikit kurang dari 10 antrian oke lah ya. Tapi kalau sudah panjang mengular kayak gini, saya dosa antri ngapain? Tidak mau lagi terulang itu. Antri pas dapat, dia sudah habis. Aduh, tidak enak sekali. Oke, sekarang masing-masing dibuka Netflix-nya. Ya, di komputernya. Silakan dibuka Netflix. Di sini kita akan melakukan simulasi queue antrian di bank. Ya, tapi saya jelaskan dulu ya. Karena pertama di sini queue-nya itu ada di seperti biasa, ada di Java Util, ya. Java Util, maka kita harus mengimport queue-nya dulu. Kalau tidak diimport, maka kita tidak dapat mengakses tadi, tidak dapat membuat objeknya, tidak dapat membuat mengoperasikan operasi-operasinya atau fungsi-fungsi yang ada di queue-nya. Makanya kenapa harus diimport dulu. Sama saja ketika kita ingin menggunakan scanner. Scanner sama kan? Posisinya juga sama, ada di Java Util. Oke. Kemudian yang kedua di sini kita bisa menggunakan atau kita bisa mengimport namanya link list. Link list itu sama saja kayak array list. Ya. Jadi ada tempat penampungannya. Makanya kenapa sebenarnya di queue, stack dan queue itu dikatakan sebagai struktur data logik. Kenapa dikatakan struktur data logik? Karena dia sebenarnya membutuhkan struktur data lain untuk mengaplikasikannya. Ya. Beda sama array yang dia betul-betul ada di memori, disimpan di memori. Ya. Kalau ini dia masih membutuhkan array list, link list. Nah, di sini kenapa kita menggunakan link list? Karena link list itu fleksibel, ya. Jadi yang pertama kita mengimport dulu semua kebutuhan kita, ya, seperti biasa. Dan di sini saya membuat kelasnya yang namanya simulasi antrian bank. Nah, ini terserah kalian namanya. Kemudian kita buat objeknya, kemudian namanya, kemudian view link list. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa langsung menambahkan data. Ketika ini sudah dibuat, ya, ini objeknya sudah dibuat, maka kita langsung objeknya atau tempatnya sudah dibuat, antriannya sudah dibuat, maka kita bisa langsung menambahkan data ya. Data. Kalau misalnya ini belum ada, itu tidak bisa. Ya, gimana caranya? Kita mau suka di mana sih ada nama-nama itu? Ya. Nah di sini saya cuma menambahkan 3, nasabah A, nasabah B, nasabah C, ya sebagai contoh saja. Kemudian, nah menggunakan fungsi Jadi kalian juga bisa menggunakan fungsi apa tadi? Over, ya? Oke, itu sama saja. Kemudian di sini saya mencoba untuk mencetak. Di sini kan saya menambahkan. Kemudian di sini saya mencetak, ya, cetak antrian saat ini. Maka di sini langsung saja ini objeknya yang dicetak. Maka dia akan menampilkan semua data yang ada di dalam. Ya, oke. Selanjutnya di sini ketika saya ingin nah di sini kebetulan menggunakan fungsi remove. Walaupun kalian juga bisa menggunakan fungsi pull, ya. Kemudian saya cetak siapa sih yang saya panggil tadi, yang ini bisa kayak gini. Kemudian saya cetak lagi nih antriannya kayak gini. Nah di sini semestinya karena satunya sudah saya panggil, maka yang di dalam antrian sisa 2 ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita coba lagi untuk lebih
Ya, sekarang kita tebak kode dulu ya. Untuk memperdalam pemahaman kita, seperti biasa kita akan melakukan tebak kode. Kalau tebak kode berarti saya yang ngoding, kalian yang menebak. Oke? Iya. Ya Pak. Sebentar saya yang berikan soal, kalian yang ngoding. Oke. Oke, kita mulai ya. 3 orang pertama dulu siapa? Belum tahu pertanyaannya kan? Tahu anggatannya ya? Siap dengan sekarang. Luar biasa, belum tahu pertanyaannya sudah rebutan anggatannya. Oke, 3 orang pertama siapa? 1, 2, 3. Ini dulu dah, 3. 1, 2, 3. Oke, pertanyaannya apa yang tercetak sekarang? Mulai dari dia dulu. Bisa dan Rama Pak. Bisa? Dan Rama. Kamu? Anwar, Bisa dan Rama. Kamu? Bisa dan Rama. Dan Rama. Oke, kita lihat ya. Hasilnya adalah Bisa dan Rama. Terus, Arif. Pak. Ya. Kenapa bisa itu kan terima tidak dipanggil Pak? Kenapa bisa nggak terkenal? Kenapa tidak dipanggil? Tidak usah ya. Kenapa tidak dipanggil? Kalau antrian remove langsung saja. Oh, saya kira harus dipanggil di shotnya Pak. Apanya? Yang saya kira tadi itu nanti tuh remove bisa berjalan kalau dipanggil di shotnya. Oh, so itu gunanya untuk apa? Untuk mencetak kan? Iya. Iya, benar. Terus, Iya. kalau remove gunanya untuk? Saya kira antrian bank nanti tuh remove diketik di shot tambah antrian bank titik remove baru bisa menghapus Pak. Ternyata bisa begitu juga Pak. Enggak, justru aneh itu. Gini, kita harus bedakan dulu. Remove gunanya untuk? Iya Pak. So gunanya untuk? Print. Mencetak ya, jadi itu sesuatu yang berbeda. Gunanya untuk? Nambahkan. Iya nambahkan. Iya Pak. Oke? Iya. Kecuali kalau kita ingin mencetak ini, siapa yang dikeluarkan, maka dimasukkan di sini. Iya. Di shot. Itu yang saya maksud tadi Pak. Iya. Kalau kita ingin, misalnya saya ingin tahu ya siapa yang di remove, saya masukkan ke sini. Iya Pak. Tapi di sini, kalau saya memanggil remove, artinya Iya Pak. dia langsung mengeluarkan atau memanggil yang paling depan. Paham ya? Paham semua ya? Ada pertanyaan dulu nih sebelum kita lanjut ke next tebak kode selanjutnya. Paham dulu sampai sini? Nah, makanya kenapa bagusnya itu kenapa bagusnya kita tebak kode, karena terkadang pada saat kita menjelaskan kayaknya sudah paham ya. Dan pada saat implementasi kayaknya bukan begitu pemahaman saya. Nah, makanya kenapa harus kita tebak kode. Oke, tebak kode selanjutnya. Belum ada. Nah, tebak kode selanjutnya. 3 orang pertama. Pertanyaannya dulu Pak. Ya, pertanyaannya masih sama. Apa yang tercetak? 3 orang pertama. Atau? Oke, sudah dapat 3 orang. Silakan. Rama. Oh. Ya, kamu katakan tadi kan? Silakan. Anwar dan Bisa. Anwar dan Bisa. Rama, Anwar dan Bisa. Oke, kita makanya perhatikan baik-baik codingannya, baik-baik codingannya. Siapa yang menjelaskan? Satu orang. Angkat tangan dulu, saya mau menjelaskan. Kenapa bisa? Kenapa bukan? Hah? Ya, silakan jelaskan. Mungkin remove itu yang sebelum di shot Pak. Ya, mungkin dong. Harus yakin. Iya, menghapus Anwar dan remove di dalam shot itu menghapus Rama, jadi yang bisa terprint itu Bisa Pak. Belum tepat. Belum tepat. Belum tepat. Kalian lihat? Ya, yes. Jadi mungkin Pak untuk remove pertama itu untuk mengambil Anwar. Ya. Jadi pertama itu bisa. Jadi otomatis itu yang paling depan itu berubah lagi menjadi Bisa. Oke, betul. Kemudian jika di remove lagi bakal ya Bisa Pak yang keluar. Kalian paham ya? Depan. Atau tidak paham dalam penjelasannya? Iya. Kecuali begini. Di sini saya menambahkan Anwar. Siapa paling depan? Anwar. Kemudian saya menambahkan Bisa. Siapa yang paling depan? Anwar. Masih Anwar. Sekarang ada Anwar dan Bisa. kemudian saya memanggil Anwar. Ya. Keluarlah Anwar. Iya, Pak. Siapa paling depan? Bisa. Bisa paling depan ya? Ya. Kemudian saya tambahkan lagi Rama. Berarti sekarang ada Bisa. dan Rama. Sekarang saya panggil. Siapa yang saya panggil? Bisa. Oh iya, Saya panggil. Kecuali
ini saya pindahkan ke atas. Otomatis sekarang siapa yang dipanggil? Hah? Bisa dong? Bisa dong? Yang dipanggil adalah Disa, cuma tidak dicetak. Ya Pak. Bedakan antara dipanggil dan dicetak, ya. Coba Pak. Coba dulu. Kau tidak percaya sama saya? Bukan tidak. Kalau sekarang apa yang tercetak? Hah? Rama. Nah ini baru Rama. Ya Pak. Karena di sini yang dicetak adalah siapa Siapa? yang di dalam antrian. Siapa? Misalnya, Sisa siapa? kalau yang tadi yang dicetak adalah siapa yang dipanggil. Mau kan? Ya, catat kita tadi, yes. Ya Pak. Oke, nih kita bedakan lagi, kembali lagi tulisan yang tadi. Nih, ya. Kalau sekarang ini yang dicetak adalah yang dipanggil. Ya Pak. Kalau remove-nya dihapus, berarti yang dicetak adalah Yang semua yang di dalam antrian. Seandainya di sini saya kasih sort di remove, maka yang keluar adalah di dalam. Anwar lah. Di situ. Kan yang dipanggil pertama kali yang paling depan kan? Yang paling depan siapa? Jadi intinya begini, yang dipanggil itu ya boleh dicetak boleh tidak. Kalau saya tambahkan so, maka dia akan dicetak. Kalau saya hanya dipanggil saja, maka dia tidak akan dicetak. Ya? Makanya tadi saya bilang kan, perhatikan fungsinya remove, perhatikan fungsinya so. So itu untuk mencetak. Dan tidak ada kaitannya apakah remove harus dicetak atau tidak juga. Jadi remove yang di situ Pak untuk cuma dipanggil, dan kalau ditambahkan sort Maka dia akan tercetak siapa yang dipanggil. itu akan menghapus Pak. Iya, boleh kalau remove dipanggil maka dia akan menghapus. Oh iya. Tapi kalau kita ingin melihat siapa yang dihapus, maka ditambahkan. Sort. Oh iya. Paham ya? Berarti kayak fungsinya Pak, bisa sambil melihat Pi menghapus juga. Kalau pick itu yang paling depan. Kalau P, dia tidak mengeluarkan dari antrian. Iya Pak, tapi ini kan mengeluarkan dari antrian sekaligus bisa melihat juga Pak. Iya Pak. Nah, Iya. gitu. Iya Pak, apa? Oke, begitu kira-kira. Paham? Yakin nih paham? Dikasih ulangan lagi bisa? Oke. Next. Oke. Terakhir. Ya. Sekarang perhatikan. 5 orang pertama lah. 5 orang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Ya, silakan. Ya, dulu lah. Ya, silakan. Anwar. Kemudian Oke, 3, 1. Ya. Anwar, sisa Rama. Anwar, Sama sih Bapak. 2 kali nafas bulan apa kan? Iya. Sama dia. Oke, silakan. Paham ya? Iya Pak. Paham. Oke, dari 5 orang dan paham semuanya. Siap paham ya? Iya Pak. Oke. Sekarang atau ada pertanyaan dulu lah? Ada pertanyaan? Ada masih bingung? Siapa? Ya. Kalau kosong itu Pak termasuk elemen atau bukan Pak? Kalau misalkan yang di dalam antrian itu kosong, termasuk elemen atau bukan itu Pak? Begini. Tidak ada. Saya kan di sini Elemen kosong jadinya. tapi Misalnya cuma dibuat saja kan? ya Pak. Ini jadi kosong jadinya. Elemen kosong. Jadi daerah Pak Dit. Tidak. Bisa berjalan SMT. Apa? Fungsi SMT tadi Pak. Ya, bisa. Kalau SMT itu kan dia false atau true atau false kan? Iya Pak. Iya. Jadi kan begini, kalaupun sebenarnya ini sudah diisi, habis itu dipanggil semua, ujung-ujungnya akan kosong juga kan? Iya Pak. Apakah kalau kosong error? Tidak ada. Tapi jadinya dia kosong. Ya. Tapi ada kan? Ada. Bagaimana sih kosong tapi ada? Ada tapi kosong. Ada kesetiraan ini. Jadi ada tempatnya, tapi isinya tidak ada. Kira-kira kayak gitu ya? Cuma kode? Udah selesai. Ada pertanyaan lagi sekarang?
membuat hasil. Nah ini latihan aja lah ya. Kayaknya kita mau Jumatan ini. Kalian ini aja. Siap kan? Ada pertanyaan dulu, sebentar yang tidak paham. Pak, ya. UTS-nya untuk ASD gimana Pak? Ada atau tidak Pak? Oh tidak ada. Kayaknya tidak ada. Ada lah, masa tidak ada. Tapi sampai sini aja. Oke, sampai sini kalau begitu. Tapi nanti 2C akan panjang tuh. Ada graf, ada tree, dan ada algoritma. Wah. Mau ujian dan tahu. Ya apa lah? Ya, nggak usah sampai sini aja ya. Memang gitu. Ya, tanggal ujian lah ya. Tapi jangan lupa coding. Ya, Tanggal ujiannya Pak, apakah sudah lebaran atau sudah lebaran aja. Kamu mau pas lebaran? Mau pas lebaran? Ngeri. Biasa dikit. Jadi kenapa? Aman? Apa yang ini? Ya Pak, ada nomornya, ada juga namanya. Ya. Gitu Pak. Ya. Kasih ada nomornya itu Pak. Ya, ada. Kemarin sebenarnya itu jadi pertanyaan juga, makanya saya ada yang bertanya di sini ya. Ada nomornya. Ada nomornya dan ada namanya. Boleh menggunakan, boleh ya. Artinya itu kalau dipanggil nomornya bisa muncul namanya. Yes. Coba kita lihat. Oh, bebas sih sebenarnya. Ya jelasnya ada nomor dan ada namanya. Apakah nanti pasti kan dia tidak akan memanggil nama kan, tapi dia memanggil urutan. Dia juga tidak peduli dengan nomor sebenarnya. Siapa ini sebenarnya? Iya, pokoknya urutan. Ada Pak, Ya. menggunakan scanner atau tidak? Bagus, pakai scanner ya. Oke, pakai scanner. Ya memang harus kayaknya ya. Kalau tidak artinya kan input manual kan? Iya, banyak lagi. Ya. Tapi kan udah sering dibahas scanner kan? Lama sekali. Mestinya udah di luar kepala itu. Oke, aman? Ada yang lagi ya? Kita mau Jumatan soalnya. Ya. Oke, serasa demikian pelajaran tentang Q di perpanjang kelas lagi. Apalagi nanti ini kan akan libur ya. Jadi pekan depan kita sudah tidak masuk lagi. Nanti kita ketemu lagi setelah. Ya, amin. Amin betul. Ya, jadi insya Allah kita ketemu lagi setelah. Jadi setelah di lebaran nanti ada oleh-oleh juga. Ya, ada oleh-oleh. UTS. Kue kita itu kue. Ya. Jadi tolong dipersiapkan baik-baik untuk ya mudah-mudahan kalian pulang di kampung praktis lagi kembali udah siap lagi ya. Sudah lagi. Ya sekaligus saya mau maaf lahir dan batin jika